now. Yes, you can do it. Thank you, God, for the opportunity that Thou hast given us to be here, reunited at this hour of the day, Lord. We thank you, we worship you, we adore you, and we hope, Lord, to do the best in your name and in your will, Father. I bless this congregation. I bless the ministry. I ask you, Lord, to bring blessings and to bring your word and speak out throughout the Holy Spirit to these souls that are gathered here in this morning and evening, Lord. We thank you, Jesus. Amen and amen. Amen, amen, amen. Yeah. And Pastor Sabati, now can you please help me with the reading of the word? Okay, I'll do it for you. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata padamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberi kepadamu air hidup. Can you Okay. now please read chapter 39? Chapter 39? Yes. Okay. To 39. 41. It is in chapter 39. The John. From 39 to 31. Oh, 39 to 31. Okay, 39. To 31. 41. Okay, 39. In the same chapter or? Yes, yes, John chapter 4 verse 39, okay? yes. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan banyak lagi orang dipercaya karena perkataannya. Okay? Okay, amen. Amen. Thank God for this word. We can see how God was giving also the Samaritans the opportunity of salvation. Ya, kita lihat bagaimana kesempatan diberikan kepada orang Samaria berkaitan dengan keselamatan. Amen. And he gave the opportunity by meeting this woman at the well. Tuhan memberikan kesempatan di mana perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. And speaking to her and letting her know Dan berbicara kepadanya dan memberitahu kepada perempuan itu that he has come to give salvation unto all and every one of his people. Ya, dia menyatakan bahwa dia akan memberikan keselamatan melalui perempuan ini kepada semua orang ada di sekitarnya. The main purpose of his coming to this world was to save the souls. Ya, di mana tujuan Tuhan datang ke dunia itu yaitu menyelamatkan orang terhilang. The purpose of Jesus with the woman in the well of Samaria was not to talk about the events that have happened in her life. Ya, ini perempuan Samaria Yesus ini bukan secara kebetulan, ya, pemberitaan ini disampaikan dalam hidup mereka. But to let himself known unto them. Ya, tapi ini lebih dalam lagi mengetahui apa yang menjadi terdalam dalam kehendak Tuhan.
to have an encounter, a real encounter with her people. Nah, ini ada perjumpaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Since Samaritans and the rest of the Jews was not having a relation in between one another. Ya, ini menjelaskan bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak ada hubungan baik. So he made himself known unto these people that they also receive him as their king and as their savior. Nah, Yesus mau menyatakan kepada orang Samaria ini supaya keselamatan juga menjadi bagian daripada mereka. Jesus did not call the woman by her name. Up to this day, we do not know the name of this woman. Ya, Yesus tidak memanggil perempuan ini namanya, dan sampai sekarang pun tidak jelas siapa nama perempuan ini. Maybe she is representing the Gentiles. Nah, ini mungkin adalah gambaran dari orang-orang di luar Yahudi. Like we as Gentiles also receive the salvation of God by His grace. Kita juga adalah orang di luar Yahudi juga menerima keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan. Maybe the Samaritan name was not important because maybe the Samaritan woman can be you or can be me or can be anyone. Ya, jadi nama perempuan Samaria ini tidak begitu penting, tapi ini ada gambaran bahwa orang-orang yang di luar orang Yahudi membutuhkan keselamatan. The purpose of God is to letting us know that He sent His Son to bring salvation unto the world. Ya, hal yang paling penting kita tahu bahwa Tuhan mengirim Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan orang-orang yang terhilang. After he has this encounter with the Samaritan woman, sesudah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, and he told her all that she has done before. Nah, Yesus menceritakan apa yang perempuan Samaria ini sudah lakukan sebelumnya. She realized that this man is knowledgeable and he is a prophet. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa laki-laki di hadapannya itu bukan orang biasa tapi adalah seorang nabi. So she goes back to her people and let them know that he is out there for them to come to him. Ya, akhirnya perempuan Samaria ini memanggil orang-orang untuk bertemu dengan Yesus di luar daripada perkampungan itu. Similar as he wants us to do today. He wants you and me to go and talk to our families and bring them with our testimony. We can bring them back to the living waters, to the well of living waters. Ya, Tuhan punya rencana juga bahwa kita dipakai Tuhan membawa keluarga kita bertemu Yesus dan memiliki air kehidupan itu sendiri. As he told the woman, there will be days in where you will not worship the Lord in Samaria. Sebagaimana Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini bahwa orang menyembah bukan di Samaria or in Jerusalem, atau juga bukan di Yerusalem, but real worshipers will worship him in true spirit. Penyembahan yang benar yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. I think this is God's will in these days, that we may worship him in our real spirit, in our real heart. Ini juga rencana Tuhan buat kita bahwa kita memiliki penyembahan yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, dan itu juga masuk Tuhan buat kita semua hari ini. The Lord is not concerned about
your past. He is concerned about your future. Dan Tuhan tidak begitu tertarik kepada masa lalu saudara, tapi Tuhan akan melihat masa depan saudara. It's what we do today onward. Nah, Tuhan mau lihat apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari berikutnya. He is willing to be with us all the days until his coming. Ya, Tuhan mau bahwa kita dengan Tuhan itu tinggal selama-lamanya sampai kedatangannya pada kali yang kedua. God wants the sacrifice of his son to be worth the cost. Ya, Allah menyerahkan nyawanya, yaitu Yesus Kristus, itu sebagai tebusan. Amen. Amin. God is great and he is willing for us to reach salvation. Ya, Tuhan itu Tuhan yang besar dan Dia inginkan supaya karya keselamatan itu sampai kepada semua orang. Each one of us should long to have an encounter with God, with his Holy Spirit and with his Son Jesus. Jadi masing-masing di antara kita Tuhan mau bahwa kita punya pengalaman perjumpaan dengan Dia melalui penyembahan roh dan kebenaran. We need to have a relationship with God. He Kita wants us to build the relation. ya, Tuhan mau supaya kita hubungan yang akrab dengan Dia melalui hubungan kita dalam setiap hari. It's very important for us in the days to come closer to the Lord. Ya, sangat penting bagi kita hari ini supaya kita lebih dekat hubungan kita dengan Dia. Come out to the wilderness, come out to the well, come and meet your Savior. Ya, di mana keluar daripada padang gurun, di mana juga keluar daripada sumur itu, dan sebenarnya kita membutuhkan juru selamat itu sendiri. Maybe we need to come out of the comfort zone. Dan kita ada kalanya harus keluar dari daerah nyaman kita. And come to the wilderness. Nah, atau juga pergi ke padang gurun. And have an encounter with Jesus like the Samaritan woman did. Sampai kita punya pengalaman bagaimana perjumpaan dengan Yesus, sebagaimana perempuan Samaria punya pengalaman perjumpaan dengan Yesus. As he told the woman, he is the living waters. He that drinketh those waters shall not thirst again. Nah, Yesus katakan bahwa aku akan memberikan air hidup dan air itu akan memancar sampai kepada kehidupan kekal. Maybe it's awakening time. Memang ini waktunya di mana kita menyadarinya. It's time for all of us to awaken our hearts and our soul. Ini kita diberikan kesadaran secara roh kita dan juga secara jiwa kita. Many times we are thirsty and drink water, but then we thirst again. Ya, sebagaimana ya pengalaman kita haus dan kita minum dan haus lagi. Because it may not be the tangible water that we need. Ya, jadi kita belum membutuhkan air yang sesungguhnya. We need the real living waters inside of our heart. Nah, sebenarnya kita butuh air sungguhnya, yaitu air kehidupan, yaitu kebutuhan hati kita. So don't thirst again. Sehingga kita tidak haus lagi. I think God is calling us today. Nah, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita masing-masing
untuk pelayanan ini. to come back and drink of those living waters. Dan kita punya pengalaman bagaimana kita sudah menerima air kehidupan itu dalam hidup kita. For God is the living water. Jesus is the well of life. Ya, Allah itu adalah air kehidupan, sebagaimana dalam Yesus juga kita mendapatkan air kehidupan itu. The water of salvation. Di mana air berbicara tentang air keselamatan. Amen. This will be Amin. my short message for today. Inilah pesan Tuhan yang sampaikan pada hari ini. I am grateful. Thank you, Pastor Serbati, for allowing me to be the speaker of this day. Ya, terima kasih karena diberikan kesempatan saya melayani menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Surbakti. We will pray now. Ya, okay, you can go ahead. I will pray in my own language for each one of you, and you pray in your own language for you and for God's favor. Ya, jadi kita sekarang berdoa masing-masing sesuai dengan bahasa kita, dan saya sendiri akan berdoa dalam bahasa saya sendiri. Dan kita masuk dalam doa, masing-masing kita berdoa menurut bahasa kita masing-masing. God knows my language and He knows what I will be praying for you. Ya, Tuhan tahu bahasa yang sampaikan, di mana saya berdoa buat kita masing-masing pada saat ini. Please pray, all of you. Mari kita berdoa sama-sama. Amen. Amin. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias en esta hora por esta palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cobre vida en la vida de estas personas, Señor. Que tu palabra venga a resucitar dentro de ellos, Señor, esa sed de salvación. Sabemos, Señor, que somos necesitados de ti, que sin ti nada somos y fuera de ti nada podemos hacer. Padre, yo te pido en esta hora que tú vengas bendiciendo cada alma, cada corazón, Señor, que los toques con el poder de tu Espíritu Santo, que llenes, Señor, la necesidad, el vacío, Señor, que hay en el corazón y en la mente de estas personas. Señor, yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que vengas a llenar, a suplir, Señor, cada necesidad espiritual, porque tú no miras, Señor, nuestros pecados. Tú eres infinito en tu amor y en tu misericordia para perdonarnos, Señor. Yo te pido perdón por el pecado de estas mujeres y de estos hombres, Señor, que en su momento pudieron, Señor, haber pecado, pero que tú, Señor, eres el que restauras, el que levantas con tu poder y con la diestra de tu justicia. Yo te pido, Señor, que toques y bendigas a cada una de estas personas. Gracias, Señor, por la oportunidad que me concedes de hablar, Señor, a estas personas. Prepara los corazones de ellos, Señor, para tu palabra, que este mensaje llegue y llene, Señor, y que ellos puedan testificar que tú les has hablado hoy a sus corazones, Señor, que tú los llamas a salir a ti, Señor, al desierto, que ellos puedan salir para que ellos puedan beber de las aguas del pozo de la salvación. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que te glorifiques más y más cada día, Señor, en la mente y en el corazón de estas personas, Señor. Yo creo que tú vas a hacer grandes cosas, maravillosas cosas, porque tú tienes preparadas grandes cosas, Señor, para los que te aman. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora y te pido, Señor, que ministres cada vida y cada corazón. Los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Ata, Señor, todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de separación, todo lo que nos separa como cuerpo de Cristo, Señor, sea roto y sea echado por fuera por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate más y más cada día, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te damos las gracias en esta hora, Espíritu Santo. Amén y amén.